Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai subgroup. Subgroup itu adalah suatu grup di dalam grup. Nah, kita mulai dari suatu contoh grup yang sudah sangat kita ketahui ya, yaitu adalah himpunan semua bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam Z itu ada beberapa himpunan bagian. Salah duanya adalah yang pertama adalah himpunan semua bilangan genap dan himpunan semua bilangan ganjil. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah himpunan semua bilangan genap dan himpunan semua bilangan ganjil itu merupakan grup? Nah, coba kita buktikan bersama ya. Untuk himpunan semua bilangan genap atau 2Z. Nah, pertama kita buktikan apakah Z 2Z ini punya sifat tertutup ya. Misalkan ada A dan B itu merupakan bilangan genap, maka jumlahannya apakah merupakan bilangan genap? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau bilangan genap ditambah bilangan genap, hasilnya pasti bilangan genap. Dengan demikian, himpunan semua bilangan genap ini memiliki sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, langkah kedua selanjutnya adalah kita akan membuktikan bahwa himpunan semua bilangan genap itu bersifat asosiatif. Nah, karena himpunan bilangan genap itu bilangan bulat, ya, jadi akan selalu bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita harus memastikan nih, kalau di dalam bilangan genap itu ada inverse dan identitasnya. Kita buktikan yang pertama adalah identitas. Nah, seperti yang kita ketahui, identitas di bilangan genap dengan operasi penjumlahan itu adalah 0. Karena apa? Karena 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 sama dengan A. Dengan demikian, himpunan bilangan genap itu mempunyai identitas. Selanjutnya, kita harus buktikan bahwa himpunan semua bilangan genap itu punya inverse. Nah, kalau identitasnya adalah 0, maka inverse-nya adalah negatif A. Karena apa? Berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Itu adalah identitasnya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan kalau himpunan semua bilangan genap itu merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, jadi terbukti ya kalau bilangan genap ini merupakan suatu grup. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah himpunan semua bilangan ganjil ini juga merupakan grup. Nah, kita buktikan sifat ketertutupannya terlebih dahulu. Apakah semua bilangan ganjil itu kalau dijumlahkan dengan bilangan ganjil, hasilnya juga bilangan ganjil? Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Dengan demikian, sifat bilangan ganjil itu tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Dengan demikian, himpunan semua bilangan ganjil itu bukan grup terhadap operasi penjumlahan karena operasi penjumlahan atau himpunan semua bilangan ganjil itu tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan, ya. Gitu. Karena tadi himpunan bilangan ganjil jika dijumlahkan bilangan ganjil, ternyata hasilnya bukan bilangan ganjil, melainkan bilangan genap. Nah, dengan demikian bisa kita lihat di sini ya. Jadi di dalam suatu grup itu ada himpunan bagian yang tak kosong yang bisa merupakan grup dan bukan grup. Seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, ada grup yaitu grup himpunan semua bilangan bulat. Di dalamnya ada himpunan bagian yaitu himpunan bilangan genap dan himpunan bilangan ganjil. Ternyata apa? Himpunan bilangan genap itu grup, himpunan bilangan ganjil itu bukan grup. Nah, jadi ada dua himpunan bagian, yang satu grup, yang satu tidak grup. Nah, dengan demikian, pada kasus himpunan bagian tak kosong yang merupakan grup ini memotivasi didefinisikannya pengertian subgrup. Nah, apa itu subgrup? Jadi diberikan himpunan bagian tak kosong H dari grup dengan operasi bintang. Nah, himpunan H itu yang disebut sebagai subgrup
jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama, yaitu adalah operasi bintang. Jadi operasi di dalam subgrup dan grup itu harus sama, yaitu operasi bintang. Kalau grupnya operasi bintang, ya subgrupnya operasi bintang. Jadi operasinya harus sama. Gitu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari subgrup. Yang pertama, ya tadi sudah kita buktikan ya kalau 2Z itu merupakan subgrup. Nah, secara umum untuk suatu bilangan bulat lebih dari sama dengan 0, maka NZ merupakan subgrup dari grup Z dengan operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya Z dan R itu juga merupakan grup kan ya, dan Z itu merupakan himpunan bagian dari R. Maka Z itu merupakan subgrup dari R. Nah, kemudian himpunan semua matriks 2x2 yaitu D dengan elemennya adalah X, 0, 0Y, dengan X dan Y itu adalah elemen bilangan real, itu merupakan subgrup dari matriks 2x2 dengan elemennya adalah merupakan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya, setiap grup dengan operasi bintang itu selalu memuat subgrup. Paling tidak memuat subgrup EG. EG itu adalah elemen identitasnya dan grup itu sendiri. Nah, kedua grup tersebut itu disebut sebagai grup trivial. Nah, sementara subgrup dari G selain identitas dan G itu sendiri yang disebut sebagai subgrup sejati atau proper subgrup. Nah, itu adalah beberapa contoh dari subgrup. Untuk membuktikan suatu himpunan bagian tak kosong dari grup itu merupakan subgrup atau bukan, kita perlu mengecek 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah aksioma-aksioma dari grup. Yang pertama adalah tertutup, selanjutnya adalah asosiatif, yang ketiga adalah dia punya identitas, dan yang terakhir adalah dia harus punya inverse. Akan tetapi, jika kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya ada beberapa syarat yang diturunkan otomatis dari grup, yaitu adalah syarat asosiatif. Syarat ini bisa kita abaikan, karena sifat asosiatif itu otomatis diturunkan dari grup ke himpunan bagian. Nah, dengan adanya fakta ini diperoleh proposisi berikut ini. Misalkan G itu adalah grup, dan S itu adalah himpunan tak kosong dari G, maka himpunan S merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika S dipenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah untuk setiap XY elemen dari S berlaku X bintang Y itu elemen dari S juga. Selanjutnya, terdapat E elemen dari S sehingga untuk semua X elemen dari S berlaku X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X, dengan E ini adalah elemen identitas. Nah, selanjutnya proposisi yang terakhir adalah untuk setiap X elemen dari S, terdapat X inverse elemen dari S, sedemikian sehingga X bintang X inverse sama dengan X inverse bintang X sama dengan E. Nah, dari proposisi di atas, jika S itu merupakan subgrup dari G, maka untuk setiap X dan Y elemen dari S selalu memenuhi kalau X dioperasikan dengan Y inverse itu elemen dari S. Ya kan? Apakah jika untuk setiap X dan Y itu elemen dari S, maka S itu selalu subgrup? Nah, jawabannya ada pada teorema syarat perlu dan cukup berikut ini. Nah, jadi dalam teorema ini diberikan suatu grup G dan himpunan bagian tak kosong dari G yaitu adalah S. Nah, himpunan S ini disebut subgrup jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y elemen dari S berlaku X dioperasikan dengan Y inverse itu elemen dari S. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah jika diketahui suatu subgrup H dari G,
Untuk membuktikan X, Y elemen H berlaku X, Y inverse elemen H, maka kita perlu mengambil sembarang X, Y elemen dari H. Nah, karena H ini adalah subgrup, maka jelas ya, terdapat Y inverse elemen dari H, sehingga X, Y inverse itu juga elemen dari H. Karena dia subgrup, dia otomatis punya sifat tertutup, sehingga ketika dia dioperasikan, dia juga masih elemen dari H. Seperti itu. Selanjutnya, kita buktikan ke arah sebaliknya, yaitu jika diketahui X, Y inverse itu elemen dari H, untuk X dan Y elemen dari H, maka kita harus buktikan bahwa H itu adalah subgrup dari G. Nah, yang pertama, kita bisa ambil sembarang X elemen H, maka X dioperasikan dengan X inverse, itu maka hasilnya adalah E. Ya kan? Padahal E ini elemen dari H. Sehingga di dalam H ini ada elemen identitas, yaitu adalah E. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang XY elemen dari H, maka akan terdapat Y inverse, juga elemen dari H, sehingga XY sama dengan XY inverse lalu diinverskan lagi. Artinya ini akan selalu bersifat tertutup terhadap operasi yang ditentukan di dalam H. Selanjutnya kita ambil sembarang X elemen H, maka terdapat A inverse elemen dari H. Nah, ini X inverse ya harusnya. Nah, dengan demikian setiap elemen di H itu punya inverse. Itu. Lalu, jelas ya kalau ini sifat asosiatif pasti sudah terpenuhi karena H ini merupakan himpunan bagian dari G. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau sifat asosiatif itu menurun, jadi otomatis diturunkan dari grup ke himpunan bagiannya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa H itu merupakan subgrup dari G. Nah, jadi jelas ya, jika ada himpunan S yang merupakan himpunan bagian tak kosong dari G, dia itu subgrup jika dan hanya jika X dan Y elemen dari S, maka berlaku X, Y inverse juga elemen dari S. Seperti itu. Berikut ini adalah contoh penggunaan syarat perlu dan syarat cukup untuk suatu subgrup. Nah, jika diketahui himpunan M2x2 dengan entry-entry-nya merupakan bilangan real terhadap operasi perjumlahan matriks, akan dibuktikan bahwa matriks segitiga atas yaitu T 2x2 dengan entry-nya juga bilangan real, X0, 0Y dengan X dan Y itu elemen dari R, merupakan subgrup dari M2x2. Nah, jadi akan dibuktikan kalau T2x2 ini subgrup dari M2x2 atau bukan. Yang pertama, sesuai dengan teorema yang kita ketahui, kita harus memastikan bahwa T2x2 ini bukan merupakan himpunan kosong. Ya. Nah, mungkin bisa kita sebutkan salah satu anggota dari T2x2. Misalkan adalah 0000 yang merupakan elemen dari T2x2. Nah, selanjutnya kita harus buktikan bahwa XY itu elemen dari T2x2, maka XY inverse itu juga masih elemen dari T2x2. Nah, kita ambil sembarang X dan Y yang merupakan elemen dari T2x2. Misalkan X-nya itu adalah A0, 0B, dan Y itu adalah P0, 0Q. Nah, ini merupakan elemen dari T2x2. Nah, selanjutnya kita harus cari inverse dari Y. Inverse dari Y itu adalah min Y, yaitu sama dengan min P, 0, 0, min Q. Ini ya. Nah, selanjutnya kita operasikan antara X dan Y inverse. Maka kita peroleh X ditambah min Y sama dengan A0, 0B ditambah min P, 0, 0, min Q. Maka kita peroleh hasilnya adalah A min B, 0, 0, B min Q.
Nah, apakah ini masih merupakan elemen dari T 2x2? Bisa kita lihat kalau A min B dan B min Q itu merupakan bilangan real ya. Jelas kalau bilangan real dikurangi bilangan real, hasilnya juga masih bilangan real. Nah, terus pojok-pojok entry-nya itu juga 0, sesuai dengan definisi dari matriks T 2x2. Nah, dengan demikian, matriks ini merupakan elemen dari matriks T 2x2 dengan entry-entry-nya merupakan bilangan real. Nah, dengan demikian bisa kita peroleh kesimpulan kalau matriks T 2x2 ini merupakan subgrup dari M 2x2. Seperti itu ya. Jadi jelas kalau kita bisa membuktikan bahwa T 2x2 ini merupakan subgrup dari M 2x2 dengan menggunakan teorema sebelumnya. Contoh selanjutnya adalah grup Z6 dengan anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Tunjukkan bahwa S yang merupakan himpunan bagian dari Z6 yang beranggotakan 1, 2, 3 bukan merupakan subgrup dari Z6. Nah, untuk menunjukkan bahwa S ini bukan subgrup, kita bisa memberikan suatu contoh atau yang namanya counter example dari salah satu aksioma atau definisi subgrup yang tidak terpenuhi. Nah, ada beberapa counter example yang dapat digunakan. Yang pertama adalah di S itu ternyata tidak memuat elemen identitas yaitu 0. Selanjutnya, di S ini tidak bersifat tertutup. Karena misalkan ada 2 dan 3 itu elemen dari S, sedemikian sehingga 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Padahal 5 itu bukan elemen dari S. Dengan demikian, S ini tidak bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Nah, selanjutnya ada elemen di S yang tidak mempunyai inverse di S. Misalkan 2. 2 itu tidak punya inverse di S. Sebab untuk 2 yang merupakan elemen dari S itu tidak ada yang sama dengan 0. 0-nya saja juga tidak ada di S. Gitu. Jadi, S ini nggak punya identitas, nggak punya inverse, dan tidak bersifat tertutup. Dengan demikian, S ini bukan merupakan subgrup dari Z6. Itu adalah mengenai subgrup yang merupakan grup di dalam grup ya. Jadi, subgrup ini merupakan himpunan bagian dari grup yang mempunyai sifat-sifat seperti grup. Itu adalah subgrup. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.